لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. Zahran Ausan, remaja umur 13 tahun asal Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ausan meraih juara 2 pada musabakah hafalan Al-Quran atau yang disingkat MHQ tingkat internasional di Arab Saudi. Musabakah bertajuk King Abdul Aziz International Holy Quran Contest merupakan event tahunan yang diselenggarakan di Arab Saudi. Dan tahun ini, King Abdul Aziz International Holy Quran Contest digelar dari tanggal 10 sampai tanggal 21 September 2022 di Masjidil Haram Mekah dan diikuti peserta lebih dari 50 negara. Pada cabang 30 juz musabaqah hafalan Al-Quran di Arab Saudi tersebut, juara 1 diraih oleh Ahmad Akhiri asal negara Maroko. Mendapatkan uang pembinaan 200.000 rial atau senilai 798 juta rupiah. Juara 2 Zahran Ausan asal negara Indonesia mendapatkan 185.000 rial atau sekitar 738 juta rupiah. Dan juara 3 diraih Abduli Ji asal negara Gambia, mendapatkan 170.000 rial atau 678 juta rupiah. Zahran Ausan juga mendapatkan tawaran beasiswa dari Mufti Besar Kerajaan Saudi Arabia untuk sekolah pada universitas di Madinah. Seperti diketahui bahwa Mufti Besar Arab Saudi adalah pemegang otoritas agama dan hukum Muslim paling senior dan paling berpengaruh di Kerajaan Arab Saudi. Pemegang posisinya ditunjuk oleh Sang Raja. Mufti Besar adalah Kepala Komite Permanen untuk Penelitian Islam dan Penerbitan Fatwa. Zahran Ausan merupakan buah hati dari pasangan Ismuddin dan Aminatun Zahriyah. Aminatun atau Ibu Ausan mengatakan, ia dan suaminya sudah mengenalkan Ausan Al-Quran sejak ia masih kecil. Saat bayi, dirinya sering memperdengarkan Ausan murotal Al-Quran. Sang ayahlah yang menjadi pendamping Ausan dalam proses menghafalkan Al-Quran. Saat usia 4 tahun, Ausan belajar Iqra sama abinya. Alhamdulillah bisa, lalu melanjut ke Al-Quran. Alhamdulillah mudah juga dia. Dari situ terus dan terus sampai akhirnya kelas 5 lah selesai dia menghafal Al-Quran, ujar Ibu Ausan. Mas TV Channel.
Saya doakan yang menjawab salam semuanya masuk surga. Mau masuk surga? Mari sama-sama kita buka acara yang berbahagia ini dengan mengucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama pembacaan ayat suci Al-Quran. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون وما زادوهم غير تتبيب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kedatangan tamu kita, Ananda Jahran Auzan. Anak-anak sekalian, khususnya yang ada di BJ ini, mau seperti Ananda Jahran Auzan? Mari kita belajar serius, tingkatkan ketakwaan kita, iman kita kepada Al-Quran. Beliau merupakan kedua dunia, internasional, bukan nasional, internasional. Jadi saya mendoakan anak-anak sekalian yang ada di pondok pesantren ini bisa mencontoh Ananda Jahran Auzan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Alhamdulillah,
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya. Pada sore yang berbahagia ini, kita semua dapat berkumpul di Pondok Mas yang sama-sama kita cintai. Mulai dulu dari ayahnya. Mungkin pada kesempatan ini, ya, mungkin ayahnya sama ibunya sedikitlah bercerita kepada kita semua bagaimana cara bapak ibu mendidik anak ibunya Zahran ini bisa seperti ini, agar kami di sini para orang tua, murid-murid juga bisa belajar dari sini dan bisa seperti Zahran. Kepada orang tua ayah dan Zahran, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita semua selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari yang berbahagia ini, kita semua Allah kumpulkan di tempat yang penuh berkah ini, Pondok Mas, Pondok Belajar Martabat Al-Bidan, dalam rangka audiensi sharing-sharing lah gitu ya, antara kami orang tua dari Zahran Auzan, tentunya Zahran Auzan sendiri, dengan para wali santri tentunya, bagaimana giat-giat untuk kita tetap bersemangat berada di jalan ingin menjadikan anak kita hafiz Quran. Saya berdiri, saya berada di depan ini, di depan anak-anak, di depan para wali santri adalah suatu kehormatan. Suatu kehormatan tidak terbayangkan oleh saya sebelum ini bisa diundang menjadi motivator lah gitu ya, memberikan motivasi bagaimana mendidik anak kita cinta Al-Quran, mendidik anak kita semangat belajar membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Tidak terbayang sama sekali. Kalau boleh saya katakan bahwa saya ini adalah hanya orang biasa. Ya, semua kita orang biasa, maksudnya kan ada yang ustaz, ustazah, ada yang guru, ada yang PNS. Saya hanya orang biasa yang berprofesi sebagai seorang tukang jahit. Seorang tukang jahit yang menjahit di rumah. Jadi kalau duduk di sini berbicara, saya pun nggak mengerti apa yang mau dibicarakan. Paling hanya pengalaman-pengalaman sajalah bagaimana Auzan itu berproses dari kecil hingga sekarang ini hafal Al-Quran 30 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran saya sebagai umi di rumah, apa yang dilakukan Abi, saya mendampingi. Misalnya Zahran Auzan ini, kami sudah rumah tangga 4 tahun lamanya, tapi baru dikaruniai anak di pernikahan kami yang keempat lagi. Nah, 4 tahun setelah menikah, barulah kami dikaruniai Zahra. Jadi pada saat itu saya bekerja. Setelah lahir Zahra, saya berhenti bekerja. Saya bilang sama Abi, saya nggak mau kerja lagi Abi, saya mau urus langsung Zahra dari tangan saya sendiri. Jadi kata Abi, yakin, Umi yakin, gak kerja lagi, gak mau nuntut apa-apa lagi nanti. Tahu gak, saya hanya seorang tukang jahit. Insya Allah saya gak akan menuntut apa-apa. Dari situlah mulainya Ustaz, disitulah seiring waktu Zahra ini tumbuh di usia 4 tahun. 4 tahun dikenalkan Abi lah dengan 3 tahun dikenalkan Abi dengan belajar Iqra. Dari situ di usia dia 4 tahun
sudah bisa membaca Quran ya Abi? Alhamdulillah sudah bisa membaca Al-Quran. Jadi peran saya di rumah mendukung apa yang dilakukan Abi, semangati Abi. Saya sering bilang sama Abi, bisa nih Abi, bisa sampai nanti seperti yang Abi inginkan. Insya Allah bisa. Jadi di situ mulai pelan-pelan Abi memperdengarkan di usia 4 tahun itu dimulai menghafal dengan memperdengarkan talaki dari Abi sendiri melalui handphone yang model dulu, pijit-pijit itu tombol, dengarkan langsung suara Abi. Direkamkan, diulang, sampai beberapa kali diulang, itu suara Abi langsung talaki. Nanti sambil tidur, misalnya waktuha, itu diulang. Akhirnya di tidur itu kita gantungkan HP. Tidur di ayunan, dia usia 6 tahun masih tidur di ayunan Ustaz. 5 tahun, ya 5 tahun masih tidur di ayunan. Jadi 4 tahun itu setiap dia mau tidur kita gantungkan itu HP. Kita gantungkan itu HP, suara Abi langsung. Itu dengar. Terus dia bilang tadi, Masya Allah bisa ini anak, dapat 1 surah. Kemudian itu lagi, direkam Abi lagi, dapat 2 surah. Seterusnya dia selesailah hafal juz 30. Juz 30 di usia 5 tahun. Dari situlah mulai timbul semangat Abi. Insya Allah bisa. Bisa ini Abi, bisa. Jadi peran saya sebagai orang tua, ya mendukung Abi, berdoa juga minta kepada Allah. Pasti doanya sama ya Ustaz, menginginkan anak yang soleh, itu aja. Jadi terus berjalan waktu. Alhamdulillah ya Abi, di usia masuk 11 tahun, selesailah hafalan 30 juz. Di usia 11 tahun itu kelas 5 SD. Jadi sekarang ini tinggallah dia muwajaah. Jadi rasanya kalau kata Ustaz tadi makan apa? Dia sama makannya Ibu, makannya nasi. Cuman kami sebagai orang tua tidak pernah memberikan makanan yang seperti makanan ringan. Itu insya Allah saharannya itu menerima apa yang kami bilang. Ya dia mau minta, Abi, ini mau makan kemasan, gitu kan, mau makan kemasan. Kami bilang jangan ya nak, itu nggak sehat. Alhamdulillah dia pun mengerti Ustaz. Dia pun dia takut sama kami dan patuh pada kami. Jadi doanya mungkin makannya sama, makan nasi. Ya itu. Saya rasa itu aja Ustaz. Peran saya sebagai orang tua untuk Abi di rumah dan membantu. Belajarnya kapan aja? Belajarnya itu langsung sama Abi. Jam berapa? Jangan ada rahasia ya Pak. Jadi tadi semua kita tentunya ingin punya anak hafal Quran. Semua tentu ingin punya anak hafal Quran. Bertanya, ingin punya anak hafal Quran? Semua jawab ingin. Cuma sekedar kepingin. Prakteknya nggak sesuai dengan apa yang dikepinginkan itu kan. Jadi kalau belajar dari pengalaman kami, ya Umi Auzan ini memang dia mengajar di Madrasah Aliyah. Ya waktu itu sudah sertifikasi sekolah negeri. Jadi begitu Auzan ini lahir, dia cuti dan tidak masuk kerja lagi. Rela meninggalkan itu semua demi sertifikasi Pak. Nah, cuma sertifikasi di negeri itu macam insya Allah dalam waktu gitu kan. Jadi dia tinggalkan itu semua. Dan begitu juga saya Abinya Auzan sengaja nggak menjahit keluar, sengaja nggak menyewa ruko terus berusaha jahit, diundang kawan-kawan untuk bekerja gitu kan, pakai anggota bisa, karena kemampuan dia itu alhamdulillah terbilang lumayan lah gitu. Cuma memang sengaja nggak bekerja di luar, yang khawatir nanti nggak terurus lagi Auzan. Sudah pasti kita pergi pagi, pulang sore, sementara anak nggak akan kita perhatikan. Jadi kita ini karena orang tua kebanyakan menuntut anak, ya nggak bisa mengajarkan
diserahkan ke sekolah seperti ini, ya tentunya begitu kan. Kemudian kita menuntut dengarin gurunya, apa tadi PR gurunya, suruh ngapal apa, ya, coba itu dibenarin, dihafal. Tapi kadang nggak ditemani gitu kan, disuruh menghafal sendiri, tapi nggak diperiksa mana hafalannya. Coba mama dengar dulu hafalannya mana, tadi hafal surah apa, hafal surah timnya sudah beres. Nah, mungkin sekedar ditanyakan tapi nggak didengarkan gitu kan. Nah, itu mending ditanyakan, mungkin kadang nggak ditanyakan, diserahkan ke gurunya aja gitu kan. Jadi nggak bisa diserahkan ke guru saja, tapi kita juga harus berperan aktif, yang menanyakan sejauh mana hafalannya, coba dulu mana hafalannya, hafalnya aja nggak hafal, itu nggak hafal, ini hafal lagi, coba ibu kawani, mama kawani, yuk menghafal, seperti itu kan. Ya itu yang kami lakukan. Sengaja saya itu memberiring waktu kerja, yang penting bisa untuk menghidupi kebutuhan besok. Ya sekedar kebutuhan yang mendasar saja lah gitu. Makan seadanya, ya tidak pengen ini pengen itu, yang penting bisa sebanyak-banyaknya waktu untuk menemani anak. Ya itu yang kami lakukan. Jadi kami nggak memikirkan dunia, nggak berharapkan apa sesuatu yang indah, sesuatu yang enak, tapi rasanya kalau orang itu punya hafalan, tambah hafalan itu rasanya lebih dari segala-galanya. Ya. Nggak jajan sembarangan, nggak jajan sembarangan, tidak memakan jajanan atau makanan pabrikan. Jadi hanya makan makanan yang dibuat oleh sendiri. Karena kita sama-sama tahu bahwa makanan dari pabrikan itu kadang-kadang mengandung penyedap atau mengandung bahan-bahan yang lain. Seperti itu ya Pak. Kemudian juga mengulang hafalannya langsung kedua orang tuanya yang turun langsung mengulang-ulang hafalan. Mungkin ini satu lagi Pak, mungkin jam belajarnya itu apakah pagi itu jam berapa, sore jam berapa, malam jam berapa, untuk waktunya gimana cara membagi waktunya, triknya Bapak itu mungkin mau ditunjukkan juga. Ya, jadi gini kan, anak-anak kita kan sekolah reguler, pergi pagi, pulang siang. Ada yang sekolah SD, ada yang sekolah madrasah ibtidaiyah. Di sini belajarnya sore itu saja, sore itu. Jadi kalau si Ozan dia memang nggak sekolah sejak di usia kelas 3 gitu. Nah, waktu kelas 1, kelas 2 sekolah reguler, itulah dia punya hafalan di usia 8 tahun full itu punya hafalan 6 juz Al-Quran. Tapi nggak lancar gitu, nggak lancar karena dia kan pergi pagi, pulang ke siang udah letih, mesti istirahat, makan, sholat, istirahat, tidur, nanti sore bermain juga lagi, jadi nggak seberapa, nggak maksimal. Jadi alhamdulillah Allah bukakan jalan, dia bisa homeschooling di usia kelas 3 SD lah, usia 9 tahun gitu. Jadi di usia kelas 3 SD itu dia nggak masuk sekolah tapi hanya ikut ujian. Ya disitulah fokus selama 1,5 tahun ya, 1,5 tahun menyelesaikan hafalan 24 juz, sisa dari yang 6 juz itu. Jadi kalau anak-anak semua sekolah reguler, pergi pagi, pulang sore, terus punya hafalan 1 juz misalnya di usia 10 tahun, itu udah luar biasa benar, udah luar biasa. Di usia 10 tahun punya hafalan 2 juz, itu lebih luar biasa lagi. Tapi kita nggak akan bisa berharap banyak, nggak akan bisa berharap banyak. Anak kita tamat kelas 9 SD itu punya hafal 5 juz, itu rasanya perjuangan yang luar biasa dari orang tua. Ya, diserahkan anak ke pondok tahfiz seperti ini sore, itu kan nggak maksimal dari pagi sampai dia tidur malam gitu kan. Tapi itu sudah luar biasa, dan kita tidak bisa melepaskan anak kita begitu saja. Ya sudahlah, pagi sampai menjelang subuh itu dia tidak bersentuhan dengan Al-Quran, nanti mungkin jam 2 sampai jam 6 berada di sini gitu kan. Jadi kalau punya hafalan 3 juz, 4 juz di usia kelas 6 SD, itu luar biasa gurunya yang di sini dan orang tua yang berperan. Kalau kita mengharapkan guru saja, kita berlepas peran di rumah, misalnya setelah pada maghrib kita nggak suruh anak kita murojaah, atau subuh nggak suruh bangun cepat terus murojaah agak setengah halaman. Kita mengharapkan di sini saja, itu kalau punya hafalan 2 juz, 3 juz di usia 12 tahun,
itu sudah luar biasa itu. Berarti habis subuh ada murojaah gitu. Ada murojaah. Berarti dari subuh sampai jam berapa gitu? Ya dari subuh itu jam 6:15 pada sholat subuh gitu kan. Adalah waktu mungkin sekitar 45 menit. Itu murojaah, baru dia mau bisa sendiri untuk ke sekolah. Itu usia kelas 1 kelas 2 gitu kan. Mencari untuk ke sekolah, pulang dari sekolah ya biasa makan, sholat, istirahat, tidur siang gitu kan. Nanti jam 3-nya itu sudah mulai menghafal Quran, mulai memurojaah. Jadi kalau adik-adik semuanya kan tentunya di jam segitu kan sini kan. Jam 2 sampai jam 6 tadi ya. Itulah belajarnya. Yang itulah yang bisa dilakukan selebihnya orang tua lah berperaktif minimal itu malam pada maghrib itu kalau bisa hanya ditunggu untuk murojaah sampai yang menjelang isya, setelah isya misalnya makannya setelah sholat maghrib ya, kemudian menjelang waktu isya murojaah sebentar, habis waktu isya itu sebelum tidur murojaah lagi mungkin 1 jam gitu kan, sampai jam 9 atau jam 9:15 baru istirahat tidur malam. Itu kalau bisa orang tua itu waktu yang segitu harus dimaksimalkan. Kalau kita biarkan waktu itu berlalu begitu saja, misalnya dengan nonton TV apalagi pegang HP, itu hafalan-hafalan yang dipelajari suatu sore tadi itu nggak akan berkesan, hanya sedikit sekali kesannya. Dan itu hanya kerja keras dari ustaz-ustazah yang di sini aja kan. Sementara itu akan terlalu maksimal kalau tanpa kita mendampingi anak kita, membersamainya di waktu-waktu yang sedikit tadi itu. Berarti selain itu nggak boleh main HP, nggak boleh nonton TV juga ya Pak ya? Ya, kalau Ozan memang dia Ibu-ibu memang kalau TV sama main HP. Ya, tapi dia sudah Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين
Jangan ada kata menyerah dalam menghafal Al-Quran, karena menghafal Al-Quran itu tidak sulit dan Allah memang sendiri membilangkannya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah memudahkan untuk orang yang menghafal Al-Quran. Bagi siapa yang mau menghafal Al-Quran, maka ada kami mengambil kemudahan itu. Dan Allah menjanjikan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan memilih orang yang akan menjaganya. Jadi niat kita akan menjadi penjaga kalam Allah. Dan ada kata sulit menghafal Al-Quran. Ustaz berpesan dan kemanitin Ustaz bisa menyampaikan tetap semangat menghafal Al-Quran. Karena ganjaran nanti di akhirat akan diberikan jumlah kebesaran, jumlah kemuliaan bagi orang tua kita, kekuatan bagi orang tua kita. Yang mungkin kalau orang tua kita masuk surga, orang tua kita akan berbeda dengan orang tua yang lainnya. Itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi saya rasa itu aja yang dari saya. Mohon maaf saya tidak bisa hanya bertanya di luar daripada Al-Quran. Hanya meminta kepada Auzan untuk memberikan semangat kepada kita semua. Saya rasa ini aja. Mungkin silakan dari Pak Ustadz untuk melanjutkan. Ya, mungkin sudah cukup kita dengarkan dari ayah bunda dari Auzan telah menceritakan kepada kita bersama tentang pengalamannya, tentang bagaimana dia belajar. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh ayah bunda Auzan dan Auzan sendiri bisa menjadi semangat buat kita semua, terutama untuk saya pribadi di pondok ini, untuk kita guru-guru, tenaga pengajar yang ada di sini, orang tua, wali murid, juga anak-anak murid kami yang kami sayangi semua, bahwa kita semua harus berperan. Tidak cukup hanya guru saja, tidak cukup juga hanya muridnya saja yang belajar, tapi orang tuanya juga harus berperan. Apa yang telah diajarkan oleh guru diulang, dibantu oleh orang tuanya di rumah juga untuk mengontrol murojaah dari anak-anak. Juga kita harus mengontrol juga, bukan hanya hafalan anak-anak kita juga, tapi juga harus mengontrol makanan. Apa makanan-makanan yang kita berikan? Tentunya adalah makanan yang halal. Dan juga bukan hanya sekedar makanan yang halal aja, makanannya jenisnya apa. Kalau kita dengar dari Auzan tidak memakan makanan yang pabrikan atau kemasan, ya, dia makan makanan yang original yang dibuat sendiri oleh orang tuanya atau di warung-warung yang makanan-makanan buatan kampung. Begitu juga terutama televisi, handphone, kita harus batasi ini, kita harus kontrol ini. Jangan sampai anak kita sudah capek menghafal, bapak ibu semua juga capek mengontrol. Maksudnya untuk murojaah waktunya, tapi kurang mengontrol anak-anak kita bermain HP atau bermain televisi. Jadi lingkungan di rumah dan lingkungan di luar sangat berpengaruh. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh kedua orang tua Auzan dan Auzan sendiri menjadi motivasi kita semua dan bisa tertular kepada kita semua dan akan melahirkan Auzan yang lain, hafiz Al-Quran yang lain dari Binjai ini, dari Sumatera Utara ini umumnya. Kemudian acara ini memberi keberkahan untuk kita semua. Mungkin itu aja dari saya. Berikutnya saya persilakan kembalikan ke protokol. Kami persilakan. Kita akhiri oleh Mas Abdullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi Ojan ini kemarin alhamdulillah membawa nama negara Indonesia, membawa Muslim di Indonesia, berhasil meraih juara kedua, peringkat kedua, tahfiz 30 juz internasional di Kota Mekah. Subhanallah. Jadi kami Ojan, saya merinding nih, dan Bapak merinding ini, ya kan? Bisa ketemu dengan Ananda Ojan, ya kan? Datang ke rumah Pondok Emas Pak Ratib di Masarpada, Tanah Merah. Pak kata Kemenak ada, Garam juga ada di sini, banyak anak ikoh di sini hadir. Jadi kami terharu Ojan bisa datang bersama kami di sini. Jadi Bapak mau nanya sama Ojan ini, suka nggak gini ini Jan?
Ada ya. Kebetulan Ibkoh Binjai ini aktif melaksanakan hafal Quran. Jadi kira-kira Bapak mau nanya sama Ozan, ya kan? Apa motivasi untuk anak-anak Binjai yang sebaya usia Ozan masih 13 tahun bisa di 50 negara mendapat ranking kedua? Ini kan luar biasa nih, ya, luar biasa. Coba motivasi bersama anak Binjai. Pesan-pesan tuh. Pesan-pesan untuk anak Binjai adalah dulu, ya kan? Ya mudah-mudahan kita bisa pindah Binjai, Pak kan enak ya. Ya pesannya sedikit, yaitu tetap istiqomah mempelajari Quran, mentadaburi Quran. Kalau sudah hafal, bisa menjadi ulama yang mencerahkan kota Binjai ini. Semoga kota Binjai ini menjadi kedepannya menjadi kota yang baldatun thayyibatun. Amin. Kota yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk Auzan sendiri, bagaimana perasaan Auzan sudah bisa menjadi juara di tingkat dunia? Tidak ada kata lain kecuali ada min fadli Rabbi. Semua ini karunia Allah, karunia dari Tuhan. Dia berwani syukur amakul, agar dia melihat aku apakah aku bersyukur atau Satu lagi mau tanya, apa yang sulit buat Auzan belajar? Ada susahnya atau apa? Nah, memang tantangan-tantangan menghafal Qurannya berat gitu kan. Yang kadang dia terhalang dengan waktu, atau dia memang belum bisa membaca Quran gitu kan. Ya memang kalau Auzan belum hafal, kesulitan alhamdulillah bisa pendam lah gitu. Terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga kita semua mendapat pelajaran dan keberkahan dari Ananda Jaran Auzan untuk terus mempelajari dan menghafal Al-Quran.